Sobat muda, jangan lupa untuk mampir ke YouTube #Sebarkan Kebaikan Dai TV, subscribe, like, klik juga notifikasi atau tanda lonceng, dan share juga ya. Sobat muda, ini kita sudah taruh bantennya di asagan. Jadi teman-teman dari umat Hindu menaruh sajiannya ini di meja ini. Sobat muda, senang sekali hari ini Priscil mau ajak sobat muda untuk mengunjungi sebuah pura yang besar banget. Di mana coba tebak? Di mana? Bali? Bukan, hampir benar sih, hampir benar. Hari ini kita mau mengunjungi sebuah pura yang besar tapi di Jawa Barat. Penasaran nggak? Yuk kita ikutin. Ya sobat muda, kita sudah sampai di mana? Ayo, pasti nebaknya di Pura Besaki Bali kan? Bukan. Sekarang Priscil sudah sampai di Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, seru banget kita mau mengunjungi pura ini dan mau sembahyang juga, tapi kita harus ketemu sama Pak Made di atas. Kayak gimana? Yuk ikutin. Pak Made, Om Swastiastu. Dari Dai TV. Iya, kenalin aku Priscil dari #Sebarkan Kebaikan Dai TV nih. Oh, iya. Hari ini mau izin mau ikut sembahyang di sini boleh? Oh, tentu saja boleh. Tetapi ya? Ganti pakaian yang. Iya, betul sekali. Jadi dulu, ya. Jadi sobat muda, kalau kita mau beribadah untuk menghormati, kita harus berpakaian rapi, dan Priscil dan teman-teman semua juga akan berganti pakaian dulu ya Pak ya? Iya, Oh, oke deh. Pakai adat Bali ya? Adat Bali. Silakan. Seru banget. Oke deh, kalau gitu kita ganti dulu ya Pak ya? Silakan, ada tempatnya. Oke. Ya sobat muda, lihat sudah berganti baju. Cantik kan? Nah, gak cuma Priscil nih, seru banget. Kita harus lihat. Ada Kak Reski, kayak beli-beli banget nih. Terus Kak Syahri tetap dengan merekordnya. Dan Kakak Osi, cantik sekali. Kita pink-pink gitu ya. Sama juga kayak Kak Syahri. Terus ada Pak Lela Simin, halo, ganteng sekali. Nah, aku udah siap. Kakak-kakak siap? Siap, oke. Nah, sobat muda, tapi sebelum kita masuk ke puranya untuk menjaga kesucian rumah ibadah ini, kita harus lepas sepatu dulu nih. Jadi Priscil mau lepas alas kaki dulu. Nah, selesai lepas alas kaki, Priscil juga sudah ditunggu sama Pak Mangku dari Pawayan, ada Pak Made dan juga Pak Gusti ada di sebelah sana. Yuk sobat muda ikut Priscil.
Halo Pak, Halo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, terima kasih. Kenalin lagi Prisil dan teman-teman dari #Sebarkan Kebaikan. Ini mau ikut wisata religi dan pengen mengenal bagaimana sih nilai-nilai dari teman-teman umat budaya Hindu lagi. Seperti apa, tadi Bapak juga kita udah ngobrol-ngobrol dikit ya Pak ya. Iya. Apakah diizinkan? Dengan senang hati. Dengan senang hati ya diperbolehkan. Terima kasih sudah berkunjung di Parahyangan Agung Jagadkarta. Iya, terima kasih sudah menerima tujuan kami. untuk mengangkat kebaikan dan wisata religius, termasuk juga budaya dan kearifan lokal. Oke. Kami persilakan. Dan kalau dilihat kita sudah siap, ini sudah cocok Pak masuk ke dalam? Siap, sudah Berarti bagus kita udah ya. boleh masuk ke dalam Boleh ya Pak masuk ya? ke dalam, ya. Oke, kita kemana dulu Pak? Kita naik ke Oh, kita langsung ke atas. ya. Harus ada bawa sesuatu Oh atau iya. bagaimana? Sudah Oh, diapkan sudah. saja. Boleh? Wah, sudah disiapkan lengkap sekali ya Sobat Ya. Muda ini. Itu apa Pak? Heeh, Daksina, kalau lengkap begini namanya pejati. Pejati. Kalau bilang daksina cuma ini saja. Oke, terdiri dari apa aja sih Pak itu? Ada kelapa, ada buah-buahan, Mhm. ada telur. Itu simbol dari makrokosmos, mikrokosmos, simbol alam semesta sebetulnya. Simbol Ya, alam kita semesta manusia. nih Sobat Muda. Iya. Tapi Prisil juga tertarik untuk membawanya ini kan nggak boleh di bawah, tapi harus di atas. Nah itu Ya, itu memang ada artinya kah Pak atau seperti apa? ke tempat suci, seyogianya apa-apa yang kita sucikan juga secara etika di atas. Oh Ya. oke, jadi kita harus boleh ke atas. Bagian Berarti daripada etika. oke deh. Jadi kita sudah boleh ke atas. Boleh kata. Mari. Mari. Aku boleh bawa? Boleh. Oke kalau Lumayan Prisil. berat kalau capek nanti gantian. Enggak apa. Wah Sobat Muda, Prisil dipersilakan untuk membawa. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak bahwa ini adalah hasil dari simbol-simbol daripada isi alam, dan cara bawanya memang harus ditada di atas seperti ini. Atau bisa begini, Kalau satu tangan ya. Oh satu tangan ya Pak ya, atas ini. Ya. sepertinya dua tangan Dua saja. tangan saja. Ya. Oke, kita sudah di atas. Ini pintu utama kah Pak? Pintu yang tadi disebut Kaniste, yang ini Madya Mandala, Madya yang di Mandala. atas Utama Mandala. Utama Mandala, berarti Nah, kita kalau sudah ini sampai. adalah Linggih atau stananya Dewa Ganesha. Oke. Yang tujuannya adalah kita sampai di sini sebelum menghadap Ide Sang Yang Widiwasa, kalau kami sebut Tuhan Yang Maha Esa, kita harus membersihkan diri kita dulu di sini. Oke. Mohon izin kepada Dewa Siwa. Baik, baik. Ini pelambangnya. Mohon bersihkan pikiran, perkataan, perbuatan hamba. Oke. Kalau sudah kita mohon izin, baru kita boleh masuk ke sana. Oke, kalau sudah ada di Sudah. sini kita berpindah kemana Pak? Ke sana. Ke sana Ya, ya. ya. Baik. Oke, tempat. Berarti bantennya kita bawa juga ya? Ya, bawa ya. Oke. Ya. Oke, gantian. Gantian. Bang Prisil udah nggak kuat. Enggak bisa sebenarnya, Prisil kuat. Iya. Jadi kita sekarang mau menuju kemana Pak Wayan? Ke Pelinggih yang satu lagi itu. Ya. Nah itu sebagai lokasi dan digunakan Untuk menjadi tempat apa aja sih Pak? Nah, kalau di situ itu namanya yang berstana di sana Ratu Gede Dalam Pet. Pelinggih ini berfungsi untuk menjaga kesucian pura. Ya. Kita memohonkan fungsi beliau supaya berperan di sini. Gitu. Hingga kita mengaturang bakti atau mengaturang sembah di sini. Mohon izin itu Mohon izin untuk juga. menjaga kesucian pura. Karena kesucian pura yang paling penting di sini. Karena di dalam
sebesar ini di gunung, itu ada beberapa hal yang menyebabkan terganggunya kesucian pura. Satu karena bencana alam, dan umat sendiri yang suka lalu lalang. Itu yang kita selalu waspadai. Tergantung juga kami umat kami juga yang di dalamnya kadang-kadang tidak menyadari. Kalau ini adalah Kuri Agung. Yang boleh masuk di sini adalah kalau kita mempunyai acara-acara besar. Contohnya pada saat Puja Wali. Puja Wali kita pada saat Puja Wali besar, beliau akan kita tedunkan di sana. Makanya kita kasih perlambang pratima namanya. Karena kita tidak bisa membayangkan siapa Tuhan, siapa dewa itu. Supaya kita fokus pikiran kita kepada Tuhan, kita makanya memberikan suatu bentuk lambang pratima. Nah, kita turunkan dari atas untuk memandikan ke biji, misalnya tedun ke pantai untuk mau bersih-bersih. Namanya melasi nanti pada saat nyepi, tedun nanti lewat sini. Baik, berarti kalau nanti kita mau masuk dan umat beribadah lewat sebelah kiri atau sebelah turun kanan untuk turun ya. Naik di situ. Kenapa pintunya kecil? Karena kita sebagai umat manusia tanggung jawab kita masing-masing kelakuan kita kepada Tuhan. Nggak boleh sama-sama, nggak boleh sendiri aja. Makanya khusus pas satu orang masuk, mungkin diukur orang yang paling gemuk kali itu bisa masuk dari situ ya. Sambil jalan-jalan kita Pak. Sobat muda, seru banget Priscil bisa berkesempatan masuk ke pura ini dan ditemani oleh Pak Wayan langsung loh. Terus ini kita kan naik tangga nih Pak, berundak-undak, ada 3 area tadi juga sudah Bapak kenalkan. Nah ini dari tiap areanya mungkin ada cerita kah Pak? Atau ada artinya apa sih Pak? Kenapa dibangun konstruksinya tuh semakin naik lagi? Ya begini, pemahaman kami ya, saya mungkin nanti dibantu oleh Jero Mangku sama Pak Gusti nih. Umat Hindu menempatkan tempat suci, tempat persembahyangan tentu di tempat yang paling tinggi. Makanya selalu mengarah ke gunung. Karena kita menjunjung tinggi, menghormati kekuasaan beliau. Maha pengasih, maha pencipta, dan maha pemerlina juga beliau. Sehingga kita tempatkan di tempat yang paling tinggi. Nah, ini makanya ada Utama Mandala, tempat pelinggih. Nanti kita lihat di sana, kami sebut Padma Sanda, tempat berstananya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang boleh sembahyang ke sini, terutama umat Hindu, dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Ya, karena itu paling tinggi tingkatannya. Karena di kami di Hindu ada namanya Pura Kayangan Jagat. Terus seluruh jagat raya ini boleh sembahyang di situ. Ada pura tingkatannya provinsi, tingkatannya kabupaten, tingkatannya desa, sampai keluarga. Setiap keluarga umat Hindu punya pura di rumah masing-masing. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, kita sudah di Mandala Utama. Lalu Banten ini kita bawa kemana lagi Pak? Di sana, kita aturkan di sana. Ya. Kalau boleh diceritain sedikit, kalau di sini itu sebagai tempat peribadatannya kan, atau seperti apa tempat Pak? sembahyang. Pertama, kalau sudah masuk ke Utama Mandala, dilarang berbicara, ngobrol. Oh, kita jadi fokus, ngobrol. Artinya ngobrol yang tidak jelas itu maksudnya. Oke. Harus fokus pada tujuan kita
untuk sembahyang. Untuk sembahyang. Baik. Yang kedua, tidak boleh berludah. Mhm. Itu mengotori. Ya. Oke. Ketiga, tidak boleh menghidupkan HP. Itu mengganggu Baik. konsentrasi kita saat sembahyang. Mhm. Nah, keempat, tentu kita mencari tempat duduk yang nyaman untuk sembahyang. Oke. Bisa dipandu oleh jero mangku, Mhm. bisa juga pedande kalau acara-acara besar. Nah, Sobat Muda, ini kita sudah taruh bantennya di asagan. Ya, Jadi teman-teman dari umat Hindu menaruh sajiannya ini di meja ini. Ya. Filosofinya adalah apa yang kita petik, apa yang kita konsumsi, itu kita persembahkan dulu Persembahkan. sebagai ucapan terima kasih. Oke, ini kita mau bersyukur untuk Ya, hasil alam kita ya, ya Pak. ya. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya aturkan panganjali umat Hindu. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Nama saya Iwayan Laba. Sudah 14 tahun mengabdi di Parahyangan Agung Jagatkarta ini. Saya pekerjaan sehari-hari sebagai peneliti di Departemen Pertanian. Priscil percaya semua agama ini mengajarkan kebaikan. Iya. Kalau teman-teman dari umat Hindu sendiri yang dianut nilai-nilai kebaikan apa sih Pak? Mungkin boleh diceritakan, mungkin boleh dijelaskan seperti apa? Di dalam Hindu ada namanya keyakinan, satu percaya dengan Pancasarada, dua percaya dengan Trikaya Parisuddha, ketiga percaya dengan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan lingkungannya. Kalau Pancasarada itu adalah percaya dengan adanya Tuhan, kedua percaya dengan adanya Atman, ketiga percaya dengan adanya Punarbawa, percaya dengan hukum karma pala, percaya dengan adanya reinkarnasi. Nah, itu kelima itu dasar dari agama Hindu. Yang berikutnya namanya Trikaya Parisuddha. Untuk kita membawa kebaikan kepada setiap orang, kita harus mulai dari berpikir, kemudian berkata, dan berperilaku. Jangankan kita berbuat, berpikir saja sudah salah, itu sudah tidak baik. Sehingga Trikaya Parisuddha yang dipegang teguh sama orang Bali. Lalu bagaimana hubungannya dengan tadi Bapak sudah sempat singgung bahwa manusia dengan alam. Ya. Nah, bagaimana dengan umat Hindu sendiri menjaga alam semesta ini seperti apa? Hubungan antara manusia dengan Tuhan tentu kita berbakti, mempersembahkan segala sesuatu yang memang sudah diberikan kepada kita dan berdoa untuk kebaikan kepada Tuhan. Tentu itu semua pun agama seperti itu. Kedua, hubungan antara manusia dengan lingkungan, terutama tanaman. Kita di umat Hindu ada namanya tumpak ubuh, bubur. Jadi menjelang Hari Raya Galungan, 25 hari sebelumnya kita memberikan sesaji kepada tanaman-tanaman. Kami ini mengucapkan terima kasih kepada Dewa pada tanaman sehingga bisa berbuah, berbunga, pada saat galungan nanti bisa kami petik, kira-kira begitu. Termasuk juga dengan binatang, itu namanya tumpak kandang. Jadi setiap tumpak kandang kita memberikan sesaji kepada binatang-binatang. Oh, Gitu.
itulah hubungan kita antara lingkungan. Nah, ini juga yang menarik ya Kalsi ya. Kalau misalnya tadi Pak Wayan sudah menjelaskan soal berbuat kebaikan ke sesama manusia. Terus yang saya lihat juga pura ini juga membuka diri untuk teman-teman dari umat lain, agama lain boleh Termasuk belajar. kami ya. Termasuk kami itu boleh ke sini belajar. Nah, kemudian untuk nilai toleransi seperti apa sih yang umat Hindu biasanya bangun, kemudian lakukan dan sebagainya? Ya, sejak mulai dibangun Parayangan Jakarta ini, kami sudah koordinasi dengan desa, camat, kelurahan dan sebagainya. Sehingga hubungan kami sangat dekat. Bahkan tenaga-tenaga pekerja yang ada di sini keseharian itu dari desa semua. Termasuk keamanan, itu orang-orang sini semua. Itu hubungan kami dengan lingkungan kemanusiaan di sini. Yang kedua, setiap upacara puja wali kami mengundang teman-teman yang termasuk di dalam Sunda Wiwitan. Nah, kami berikan beliau untuk mempersembahkan kepada Prabu Siliwangi karena beliau sangat menghormati Prabu Siliwangi. Yang ketiga, umat lain yang non Hindu yang datang ke sini dari berbagai penjuru datang ke sini hanya untuk meditasi. Kami persilakan. Kita udah ngobrol banyak nih Pak. Ya. Menurut Pak Wayan sendiri, Ya. apa itu kebenaran? Kalau saya menilai kebenaran adalah sesuatu hal yang bisa diakui oleh sebanyakan orang dan berdasarkan ajaran agama. Kalau kebajikan, Kebajikan itu adalah sangat mempunyai toleransi yang tinggi kepada seseorang. keindahan, Kalau indah itu sebenarnya tidak bosan yang kita melihat. Indah. bersyukur, Bersyukur, kita harus menerima apa adanya. Begini yang kita dapatkan, kita patut bersyukur. Mau baik, mau jelek, itulah hasil karma kita dulu. Itu yang kami terima sekarang. menghargai, Kalau menghargai apapun pendapat orang, mau salah, mau jelek, kita harus hargai pendapat dia. mencintai, Mencintai, ya itu artinya kita harus menerima apa adanya. Kalau mencintai, konteksnya ada dua ini. Cinta pada saat berpacaran, cinta pada saat sudah berumah tangga. Satu lagi ada cinta kepada semesta, cinta kepada halayak yang kita kagumi. Nah Sobat Muda, selesai sudah tadi Prisil dan Sobat Muda juga sudah belajar banyak hal dari Pak Wayan, Pak Gusti dan Pak Made. Matur suksme, semoga selalu sehat, berbahagia dan dalam lindungannya ya. Nah Prisil juga mengucapkan Rahajeng Nyepi untuk teman-teman dan Sobat Muda semua yang merayakan. Semoga selalu di dalam lindungannya. Nah Sobat Muda, ayo terus ikutin gerakan hashtag sebarkan kebaikan karena kebaikan itu keren.